Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penggunaan metode analytical hierarchy proses atau AHP terhadap pemilihan supplier bahan baku produksi sepatu. Next. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri yaitu Adinova Ramadhani, NPM 220 320 1019. Lalu ada teman saya Kevin Solawudin Nur dengan NPM 220 320 101196. Next. Pengertian metode analytical hierarchy proses atau AHP merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Thomas Hetty. Metode ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk membandingkan dan memprioritaskan berbagai kriteria yang relevan dalam pengambilan keputusan. Next. AHP terdiri dari beberapa relatif, yaitu menentukan tujuan pengambilan keputusan. Tahap ini tujuan utama dari pemilihan relatif bahan baku produksi seperti sepatu harus ditentukan dengan jelas. Tujuan ini harus selaras dengan strategi perusahaan sepatu secara keseluruhan. Identifikasi kriteria yang relevan. Kriteria-kriteria yang relevan dalam pemilihan relatif bahan baku produksi sepatu perlu diidentifikasi. Contoh kriteria yang umum digunakan meliputi kualitas bahan, harga, ketersediaan, keandalan pengiriman. Lalu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pembuatan kriteria. Setelah kriteria-kriteria diidentifikasi, relatif selanjutnya adalah memberikan bobot pada setiap kriteria. Bobot ini mencerminkan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria dalam pemilihan relatif. Selanjutnya ada penilaian alternatif. Alternatif relatif bahan baku kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dasar dan data dan informasi yang relevan tentang relatif seperti relatif kualitas, harga, dan pengiriman dikumpulkan dan lalu dianalisis. Next. Ya, selanjutnya penerapan metode AHP pada pemilihan supplier bahan baku produksi sepatu. Identifikasi kriteria. Kriteria-kriteria yang relevan dalam pemilihan relatif bahan baku produksi sepatu dapat mencakup kualitas bahan, harga ketersediaan, keandalan pengiriman, dan dukungan pernah jual. Langsung saja kita ke studi kasus. Bisa dibacakan oleh Ade. Untuk studi kasusnya yaitu di sini diceritakan ada UD Anugrah merupakan home industry manufaktur yang bergerak di bidang fashion yaitu sepatu. Home industri tersebut memerlukan bahan baku untuk pembuatan sepatu yang terdiri dari bahan upper dan sole. Pada bahan upper, UD Anugrah memiliki dua kategori supplier bahan baku yang masuk kriteria yaitu PT Berkat Ganda dan juga UD Jaya. Sedangkan untuk supplier bahan biji sol UD Anugrah juga memiliki dua kategori yaitu PT Hasil Kencana dan PT Sahabat Utama. Next. Ya, di sini ada tabel yaitu yang di mana tabel ini menjelaskan tentang kode perusahaan yang A sebagai PT Berkat Ganda, B sebagai PT UD2 Jaya, dan yang kode perusahaan C sebagai PT Hasil Kencana, kode perusahaan D sebagai PT Sahabat Utama. Lalu di sini untuk pembahasan dari tabel di atas selanjutnya kita mempertimbangkan dari segi harga, kualitas produk, dan kestabilan produk.
Setelah mendapatkan hasil, maka dapat dipilih supplier mana yang lebih baik dipilih oleh UD Anugrah sebagai pemasok utama bahan baku produksi sepatu untuk menjamin kelanjutan produksi sehingga dapat menciptakan produk yang berkualitas. Lalu di sini sudah terlihat bahwa kualitas bahan dari kode perusahaan A yaitu 9 dan kestabilan produk dari perusahaan A yaitu 10 dan selanjutnya bisa dilihat di tabel. Lalu untuk pembahasan bisa dibacakan oleh Ade. Pembahasan dapat disimpulkan dari data di atas masuk dalam kriteria dari Udanugra, yaitu kode perusahaan A meskipun memiliki nilai rata-rata yang kecil namun kualitas dan juga kestabilannya itu lebih tinggi. Sedangkan pada kode perusahaan B memiliki harga yang lebih tinggi karena dia sebagai distributor tidak langsung dari pabrik serta memiliki kualitas yang kurang konsisten. Kestabilan produk juga kurang konsisten, maka dari itu UD Anugrah memilih untuk mengambil 4 bahan baku pembuatan sepatu dari PT Berkat Ganda. Pada tabel 4 disimpulkan bahwa kode perusahaan C menilai yang lebih tinggi dapat diartikan kualitas dan kestabilan bahan jauh lebih baik, sedangkan perusahaan D kualitas dan kestabilannya kurang konsisten. Maka dari itu UD Anugrah memilih kode perusahaan C yang dimana itu adalah PT Hasil Kencana Plastindo. Next. Ya, untuk kesimpulan, penerapan metode analytical hierarchy proses atau AHP pada pemilihan supplier bahan baku produksi sepatu merupakan pendekatan yang efektif untuk membantu perusahaan sepatu dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi. Dengan menggunakan AHP, perusahaan dapat memprioritaskan kriteria-kriteria yang relevan dan mengevaluasi alternatif supplier secara sistematis. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi sepatu secara keseluruhan. Namun, penting untuk mencatat bahwa hasil dari metode AHP hanya sebagai panduan dan keputusan akhir tetap harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Mungkin tidak tercakup dalam kriteria yang ditetapkan. Dari studi kasus yang telah dibuat, UD Anugrah dapat memilih kategori supplier yang baik dari segi kualitas, kestabilan produk, serta harga yang ditentukan. Masing-masing harga per kilogram atau per meter. PT Berkat Ganda yang akan menjadi sebagai pemasok utama dari bahan baku pembuatan sepatu bagian upper dan PT Hasil Kencana menjadi pemasok utama dari bahan baku sepatu pembuatan bagian sol. Sekian dari kelompok kami. Saya sebagai eh, presentasi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.